Entah mengapa, aku amat menyukai objek wisata Sumur Jalatunda yang legendaris itu. Mungkin karena itulah, hampir semalaman mataku sulit dipejamkan. Sebab selalu terbayang betapa asyiknya perjalanan wisata ke Jalatunda, daerah Trawas di Jawa Timur. Rencananya, besok aku memang akan mengisi liburan mingguan setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas kerja yang membosankan. Azan subuh terdengar dari corong masjid yang terletak tidak jauh dari rumah kos di mana aku tinggal, di daerah Rungkut, Surabaya. Aku pun segera beranjak dari peraduan, mempersiapkan segala sesuatunya guna keperluan dalam perjalanan nanti. Tepat jam 7 pagi, sahabatku, Sinyo datang menjemput. Setelah sejenak berbincang sambil menyeruput kopi panas, kami pun berangkat dengan berboncengan sepeda motor milik Sinyo, menuju lokasi yang ditunggu. Perjalanan melewati jalan-jalan kota dan jalan raya provinsi tidaklah terlalu istimewa. Namun memasuki pedesaan wilayah dataran tinggi Mojosari, Mojokerto, suasana mulai terasa istimewa. Hawa sejuk merasuki anggota tubuhku yang terbalut jaket tebal. Selain itu, pemandangan alam perbukitan yang indah dan hijau membuat segar badan dan pikiran. Di pinggir kanan serta kiri jalan, tampak villa-villa dan penginapan yang pada akhir pekan biasanya full oleh orang-orang kota yang datang berlibur. Aku ceritakan sedikit mengenai tempat tujuan liburan kami, yaitu Jalatunda, suatu tempat di lereng Gunung Wilis, Jawa Timur. Tempat wisata ini konon dulunya adalah sebuah taman pemandian putri-putri zaman kerajaan Airlangga. Orang-orang banyak mendengar bahwa tempat ini sangat angker dan dilingkupi oleh hutan-hutan yang lebat. Jalanan ke tempat ini pun tidak mudah karena harus naik turun bukit yang kadang cukup curam. Apalagi di sebelah kiri kanan jalan terdapat hutan yang pohonnya besar-besar dan lebat serta terkenal akan keangkerannya. Di sebuah tikungan jalan, kami berhenti untuk istirahat sejenak. Iseng-iseng, ku coba rentangkan tanganku untuk memeluk batang pohon besar yang ada di sana. Ternyata, diameternya bisa 6 kali rentangan tangan. Sebenarnya, bukan sekali ini aku berkunjung ke Sumur Jalatunda. Sudah beberapa kali aku mengunjunginya. Kalau tidak salah ingat, ini adalah yang keempat kalinya aku ke sana. Entah mengapa, aku suka sekali dengan Sumur Jalatunda. Mungkin karena perjalanannya yang mengasyikkan dan hawanya yang sejuk. Di samping menurutku, jaraknya dari Surabaya memang tidak terlalu jauh. Hanya butuh waktu sekitar 2 jam saja. Akan tetapi, ini adalah perjalananku yang pertama dengan bersepeda motor. Sebelumnya, aku datang selalu dengan rombongan teman-teman dan berkendara dengan mobil. Karena sudah sering ke sana, aku merasa hafal dengan jalan dan tikungan yang menuju ke Jalatunda. Perjalananku dengan Sinyo kali ini telah sampai di pertigaan pintu masuk ke arah Jalatunda. Kami terus menelusuri jalan desa. Sampai pada ujung desa, ada sebuah jembatan yang menghubungkan jalan di atas sungai yang tidak terlalu lebar. Jembatan ini adalah gerbang pertama memasuki kawasan hutan Jalatunda. Sesuai dengan aturan yang tidak tertulis, setiap pengendara diingatkan untuk membunyikan klakson bila mau melewati jembatan ini. Mengapa? Sebab menurut cerita, di lokasi sekitar jembatan dalam pandangan gaib juga merupakan pintu masuk ke alam jin. Celakanya, karena tidak tahu, Sinyo tidak membunyikan klakson sepeda motornya. Aku juga lupa memberitahunya. Saat waktu menunjukkan tepat pukul 12 siang, karena kealpaan tadi, kami melewati jembatan itu tanpa membunyikan klakson. Aku tahu persis bahwa di seberang jembatan itu tidak ada cabang jalan, alias jalan tunggal yang harusnya menikung ke arah kiri. Namun aneh, kali ini aku bingung karena ada 2 jalan bercabang. Satu ke kiri dan satunya lagi ke kanan. Karena bingung, ku minta Sinyo untuk berhenti sejenak di ujung jembatan. Dalam kebingungan itulah, ingatanku tiba-tiba tertuju pada Pak Joko, sopir yang pernah bersama-sama rombongan melewati jembatan itu. Kata Pak Joko, kalau mau melewati jembatan itu, sebaiknya kita membunyikan klakson sebagai tanda menghormati daerah orang halus. Tapi sekarang sudah terlanjur, kami sungguh-sungguh lupa melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim, gumamku dengan mata terpejam. Setelah itu, aku dan Sinyo kembali melanjutkan perjalanan mengambil jalan ke arah kiri. Karena seingatku memang hanya ada jalan ke kiri saja. Baru beberapa menit perjalanan, aku mulai melihat keanehan yang tidak biasanya kulewati bila berkunjung ke kawasan Jalatunda. Di arah depan, terlihat kabut yang cukup tebal. Hal ini membuat jarak pandang mungkin hanya sekitar 4-5 meter saja. Padahal hari terlihat cukup cerah dan waktunya masih siang hari bolong. Jadi tidak ada alasan dengan kabut itu.
Mungkin ini fenomena alam biasa. Mungkin saja karena tadi puncak hujan turun, pikirku. Kira-kira 1 menit perjalanan, kami menembus kabut tebal itu. Akhirnya kabut pun mulai menipis. Setelah itu, kami mulai memasuki sebuah perkampungan yang amat asing bagiku. Mengapa? Seingatku tidak ada kampung lagi selain kampung yang kami lewati sebelum jembatan tadi. Aku mulai tersadar kalau kami memang kesasar. Kayaknya kita salah jalan deh, Nyok, kataku setelah meminta Sinyo berhenti di pinggir jalan. Wah, kalau begitu kita tanya saja ke orang-orang itu, ujar Sinyo. Ketika itu memang terlihat beberapa orang sedang tengah berjalan, searah dengan kami atau sebaliknya. Sebentar dulu, kita jalan terus pelan-pelan. Coba kamu perhatikan, ada yang aneh nggak dengan suasana di kampung ini? Perasaanku mengatakan, kampung ini memang aneh, kataku setengah berbisik. Motor bergerak perlahan. Kami memperhatikan keadaan kampung itu dengan hati yang kian tak menentu. Hal utama yang paling menarik perhatianku adalah ketika aku melihat banyak sekali jagung yang sudah dikupas dijemur di pinggir jalan. Beberapa orang laki-laki juga terlihat berdiri di depan pintu pagar rumahnya masing-masing. Ada juga terlihat wanita-wanita yang sedang menggendong anak-anaknya dengan kain batik. Kulihat pula ada orang sedang membakar sampah di halaman rumahnya. Dari semua yang kami perhatikan itu, untuk sementara kami belum menyadari adanya keanehan dari orang-orang itu. Yuk, berhenti di depan warung itu. Kita coba saja tanya jalan ke Jalatunda, pintaku pada Sinyo sambil menunjuk ke arah sebuah kedai yang ada di pinggir jalan. Sinyo menghentikan motornya. Kami lalu turun. Ternyata pemilik warungnya adalah seorang wanita. Namun sebelum bertanya, kubisikkan kepada Sinyo untuk membaca bismillah. Sementara Sinyo berjalan ke arah wanita yang sedang sibuk menyapu lantai warungnya, aku memperhatikan keadaan warung kecil itu. Warung itu terlihat menjual berbagai kebutuhan hidup sehari-hari seperti sabun, odol, kue-kue kecil, snack, pisang goreng, permen, beras, gula, kopi, jagung, sapu lidi, sapu ijuk, pengki, dan lain-lain. Kemudian kuperhatikan wanita pemilik warung itu, ku coba untuk mengenali wajahnya, tapi tidak bisa. Rambutnya panjang terurai kira-kira sebatas punggung. Seolah mengerti kalau sedang kuperhatikan, dia hanya menunduk, sambil tangannya terus menyapu-nyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih. Kulihat Sinyo bertanya padanya, tapi anehnya wanita pemilik warung tidak terlihat mengangkat wajahnya. Dia seperti tidak ingin parasnya diketahui orang lain. Sesaat kemudian Sinyo balik ke arahku. Gimana, Nyok? Tanyaku. Katanya terus saja jalan, nanti juga sampai, jawab Sinyo. Dia lalu menggumam, perempuan itu aneh sekali. Dia mau bicara denganku, tapi mukanya nunduk terus. Aku juga lihat hal itu, Nyok, tanggapku. Lalu aku segera berinisiatif. Sebentar ya, aku mau beli pisang goreng dulu. Karena rasa penasaran, aku mencari alasan agar bisa mendekati wanita itu. Ketika itu, spontan terlintas dalam pikiranku hendak membeli pisang goreng. Di samping untuk melihat lebih dekat si pemilik warung, setidaknya pisang goreng itu lumayan juga untuk bekal pengganjal perut. Assalamualaikum, aku memberi salam padanya. Tanpa menjawab salamku, kali ini dia berhenti menyapu tapi tetap menundukkan kepalanya. Ada apa lagi, Mas? Katanya dengan ketus. Saya mau beli pisang gorengnya, Bu, jawabku. Wanita itu terdiam sejenak. Lalu jarinya menunjuk ke arah plastik pembungkus. Sambil katanya lagi, silahkan pilih saja, itu kantongnya. Aku mengambil kantong plastik di dekat gorengan pisang itu. Lalu kumasukkan 10 buah ke dalamnya. 10 biji saja, Bu. Berapa harganya? Tanyaku. Berapa saja, Mas? Jawabnya. Aku sebenarnya bingung. Tapi cepat-cepat kubuang kebingunganku itu lalu merogoh kocekku. Kuambil uang selembar 5 ribuan dan ingin kuberikan langsung padanya. Tapi sebelum uang kuberikan, sepemilik warung berkata lagi, uangnya taruh di atas itu aja, Mas, sambil menunjuk dagangan pisang gorengnya. Kini perempuan itu berdiri di belakang tumpukan karung beras tinggi perutnya, dengan kepalanya tetap menunduk. Aku menaruh lembar 5 ribuan itu, lalu segera permisi pergi. Tak lupa aku ucapkan terima kasih pada si wanita, meski dia tetap diam dan tak menjawab. Sebelum naik sepeda motor Sinyo yang telah menunggu, aku berdiri sejenak di samping motor dan melayangkan pandangan ke segala arah. Ketika aku perhatikan jalan, orang-orang yang tadi kami lewati semuanya tidak kelihatan wajahnya, alias kepala mereka semua tertunduk. Barulah kami menyadari keanehan yang belum terpikirkan. Yakni semua orang di kampung ini menundukkan kepalanya seolah menyembunyikan wajah mereka. Dan anehnya lagi, kami tidak merasa merinding atau takut.
Mesti kami sudah mengerti kalau sedang berada di dunia lain. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan mengikuti jalan kecil beraspal itu. Sampai kemudian kampung aneh itu sudah kami lewati. Dan kami bertemu lagi dengan jembatan yang tadi. Tak lupa Sinyo membunyikan klakson motornya. Di seberang jembatan hanya terlihat jalan tunggal. Hingga akhirnya kami sampai ke tempat wisata Jalatunda yang ternyata sudah cukup banyak orang yang sampai di sana. Setelah sholat zuhur di musola, kami membuka ransel bekal yang kami bawa dari rumah. Dan tak lupa pisang goreng yang tadi kubeli di warung perempuan aneh itu. Yang sebelumnya aku masukkan pula ke dalam ransel. Bekal yang kubawa dari rumah lengkap adanya. Namun aneh, aku tidak menemukan plastik bungkusan pisang goreng. Yang ada malah bungkusan daun waru. Kubuka bungkusan itu, ternyata di dalamnya ada 10 lembar daun kering dan selembar uang 5 ribuan yang tadi kubayarkan di warung wanita aneh itu. Aku menceritakan pengalaman ini pada Pak Amin, petugas Taman Wisata Jalatunda yang pernah berkenalan denganku karena beberapa kali aku berwisata ke tempat ini. Dengan mengernyitkan dahi, Pak Amin mengatakan, "Kalian sudah tersesat di kampung jin. Untungnya jin-jin di kampung itu tidak pernah mengganggu sampai mencelakai manusia. Atau mungkin juga karena kalian sempat berzikir kepada Allah." Begitulah ceritanya tersesatnya kami di kampung jin. Sampai akhirnya kami kembali ke rumah dengan selamat. Dari kisah ini, pelajaran yang bisa kita petik adalah kemanapun pergi, jangan sampai kita lupa berzikir, agar selalu mendapat perlindungannya. Jadi bukan masalah klakson atau tidak, atau mungkin karena besarnya rasa penasaranku, sehingga akhirnya aku ditunjukkan dengan kampung gaib itu.